kapan masih mana aku gulit pakaiannya. Bingung apa bingung apa sih kan sofe. Ini apa yang bikin apa nah? Ini apa ini kan musiknya kan? Mana mana? Tadi udah HP-mu mana? Kenapa bilang ini HP-mu nih HP-mu mana? Keluar dari biasa aja, ngapain? Kenapa bang? Ya aku tanya, berarti tadi terganggu dong. Waktu di jalan tadi berarti terganggu itu. Aku bilang tadi keluar dari bilang, aku bilang. Dua harimau Sumatera terpapar corona ya. Masa harimau langka ya. Aku bisa dari ambil di harimau terpapar corona. Harimau. Katanya batuk. Makanya harimau langka.
gitu. Apanya dari gitu. Coba ini sharekan ke temanmu yang di anu Bi, yang kemarin kita sama-sama ke Berau. Siapa tuh? Siapa yang kerja di kehutanan tuh, penelitian kehutanan? Dari lagi biasa ya, anaknya juga nalar. Enggak, dia ikut di AIMI soalnya. Oh Dia pengurus AIMI. iya, Sharekan ini lah, siapa nih? Bisa bantu saya ke AIMI kan gitu. AIMI kan ada Bang Asinya. dia ngirimin pesan kontak aja, jadi kayak ngubungin ke dia. Maksudnya gimana? Dia disuruh ngubungin ini. Oh gitu. Oh sini. Kasih aku anak. Asosiasi. Dia bikin vaksin sama macam-macam. Dia bikin vaksin.
Nah, tuh tinggal pernikahan itu bangun di atas fondasi komitmen, contoh kepercayaan, jendela-jendelanya komunikasi yang baik, saling memahami, ibunya adalah menyenangkan, bapaknya adalah menerima kebenaran pernikahan, itu baru disebut bangunan cinta yang kokoh dan damai. Tua, desa tua, tua itu mana ya? Dia dokter Bangko, banyak orang juga hal yang menyedihkan buat saya karena banyak tempat sekarang banyak orang-orang yang ketakutan, saking takutannya bahkan mereka tega mengorbankan keluarga. Saya melihat ada istri yang ditaruh di ruang isolasi yang jauh dari rumah karena suami dan keluarganya takut penularan penyakit. Kami juga
melihat ada orang tua yang dikurung di dalam rumah, kemudian tidak ada yang dari masuk ke rumah, makanannya hanya ditaruh di depan rumah, persis seperti kita memperlakukan hewan. Ada juga yang anak kecil yang pada saat kita yang nyuruh kayak gitu. ayahnya meninggal, kemudian jadi rumah sakit, ada anak kecil yang juga dimasukkan ke dalam rumah dan dikunci dari luar oleh saudara-saudaranya hanya karena mereka takut bertualang. Itu sangat berbeda karena kita jadi kehilangan rasa kemanusiaan, saking ketakutannya kita tega mengorbankan keluarga sendiri. Ada satu hal lagi juga yang menarik, bahwa kemarin kita sempat datang ke satu keluarga di mana bapak ibunya diisolasi. Bapak ibunya diisolasi di satu ruangan, anak-anaknya nggak berani masuk. Kemudian mereka minta tolong dan kami datang ke sana. Kami cek rapid test antigen dengan rapid test antibody. Kita cek rapid test antigennya, mereka negatif, berdua negatif. Rapid test antibody kemudian terbaca reaktif. IgG keluar, berarti apa? Berarti pasangan suami istri ini itu dia sehat, tidak sama sekali tidak ada loading virusnya, dan kemudian justru mereka kekebalannya sudah naik. Ini keluar dan mereka semua sudah kebal. Kalaupun kena lagi mereka akan lakukan saja 100% aman. Yang menarik adalah pada saat kita datang ke sana mereka semua kondisinya lemas, kondisi lemas, sudah bisa bangun, batuk batuk, badan saya sakit semua dan bercerita macam-macam. Begitu kita cek, kita terangkan sampai negatif, Pak. Ini kegebalannya sudah keluar, hampir 100% sehat. Detik itu juga langsung berubah. Berarti susah kan ini? Berarti saja apa? Langsung keluar. Nggak sampai beberapa detik, cuma kita meyakinkan bahwa saya sehat, mereka langsung keluar dan sembuh seperti biasa tanpa obat. Maksudnya sedemikian. Yang bikin dokter juga. Abang-abang dokternya kontroversi. Ada yang menakuti, ada yang beri
apa katanya? Apa sih Beb? Ngomong apa? Latihan. Serius. Ini mau pakai komputer kah? Enggak. Aku pernah saya. Sorry kok. Jadwalnya hari ini siapa? Udah bisa pindah, udah bisa atur kelas. Ya saya maaf ya. Ya saya maaf ya. Ya bentar sayang. Bentar sayang. Harus. Ya saya. Itu tanggapan dari Basim. Nggak tahu. Karena secara gunung doang. Sok sih dia.
Jangan katuk dulu laptopnya ya. Ya. Karena sedang merekam juga. Udah berani tuh saya. Nah, sedangkan komputer dia bisa dengan CPU yang sangat cepat, dia bisa berpikir lebih cepat. Nah, seperti itu Pak Didi. Baik Pak, terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Monggo Bapak Ibu yang lain, silakan. Flower undangan di situ Kak. Flower yang ada undangan di situ Kak. Di dalam lemari yang biru. Yang biru. Biru dalam lemari. Apakah ada lagi Bapak Ibu yang ingin didiskusikan? Analytics on data. Baik, saya lanjutkan. Untuk yang ini tadi apakah sudah Bapak Ibu? Saya lupa tadi kita sampai di mana Nji? Belum yang ini Pak. Oh ya, baik, belum Pak. Nah, ketika kita melakukan analytics on data ya, ekosistem sudah, analytics on data. Analytics itu bisa kita bagi menjadi 4 nih. Yang pertama adalah deskriptif, kita deskripsikan gitu ya. Nah, jadi kita punya data, kita analisa, analisanya adalah analisa deskriptif. Kita jelaskan keadaan bisnis melalui data historis.
Kita punya data penjualan tiap bulan, kita jejer saja. Nanti akan kelihatan bahwa keadaan bisnis kita pada saat ini sedang meningkat gitu ya. Dari tahun 2001 sekian, tahun 2002 naik, 2003 naik, 4 naik, sampai tahun ini meningkat sebanyak sekian persen. Nah, itu deskriptif. Kalau diagnostik itu menjelaskan kenapa ada masalah, mengapa suatu masalah terjadi. Data penjualan kita jejer, kemudian kita lihat pada bulan Maret 2020 penjualan kita menurun. Kenapa penjualan itu menurun? Karena ada COVID. Tahun 2019 penjualan bagus, 2018 bagus, 2020 turun jatuh, 2021 juga jatuh. Nah, itu diagnostik, kita diagnosa dari data. Kalau kita nggak punya data, kita nggak akan bisa melakukan diagnostik. Tapi kalau data kita lengkap, kita bisa lihat kenapa ya kalau di tengah tahun setelah bulan Ramadan itu penjualan meningkat. Oh, karena lebaran. Kenapa kok akhir tahun itu penjualan meningkat? Oh, karena libur tahun baru misalnya gitu. Itu diagnostik. Kalau prediktif adalah kita proyeksikan hasil berdasarkan data historis. Jadi kita forecasting. Kita lihat nih data-data jualan ketika puasa turun, ketika lebaran naik misalnya. Nah, itu kita gunakan untuk forecasting data di tahun depan, nanti proyeksinya seperti apa, apakah ada peningkatan, apakah ada penurunan, dan lain sebagainya. Untuk preskriptif itu di atasnya prediktif. Data prediktif tadi dan pengetahuan lain kita tambahkan untuk memberikan rekomendasi untuk menyarankan upaya terbaik di masa depan. Jadi kalau kita sudah tahu prediksinya, kita lakukan langkah-langkah yang perlu sehingga kalau misalnya ada penurunan, kita bisa antisipasi penurunan itu supaya tidak ada penurunan. Itu adalah analytics on data. Nah, kemudian di sini ada pembagian. Ada bisa kita bagi. AI itu bisa berpikir seperti manusia atau berpikir secara rasional. Atau lebih gampangnya saya lanjutkan ke slide selanjutnya ini. Ada dua sumbu. Sumbu thinking acting. Apakah dia thinking, apakah dia acting. Kemudian ada sumbu human dan sumbu rasional. Apakah AI itu lebih ke human ataukah lebih ke rasional, lebih ke logika. Jadi kita bisa lihat thinking sama acting kita sudah tahu ya. Thinking itu berpikir, sedangkan acting itu beraksi atau bersikap gitu ya. Sedangkan human, rasional itu salah satu sisi adalah berpikir sebagai sangat manusia, sisi yang lain adalah berpikir sangat logis. Manusia ada kalanya logis, namun kadang emosional. Kadang dia banyak faktor yang mempengaruhi cara berpikir manusia. Contoh di sini adalah kalau manusia nih, manusia kan bisa membedakan suara ya.
Dia tahu ini suaranya siapa. Kemudian dia juga bisa menilai ini lagu ini bagus nggak, lagu ini nyanyian ini false nggak, nyanyian ini merdu nggak, suaranya merdu nggak atau false, lagunya jenis apa, lagunya enak nggak. Kemudian kalau mengenai lukisan, ya lukisan itu bagus atau indah, warnanya pas atau tidak pas, dan lain sebagainya. Itu manusia. Sedangkan kalau komputer kan jika A maka B, 1, 0 ya. Nah ini kalau kita nyetir mobil banyak hal yang dipengaruhi oleh emosi, stamina. Kalau kita lelah, itu akan mempengaruhi kondisi kita. Kemampuan nyetir itu juga akan ngefek. Kalau kita nyetir jangka panjang juga capek. Dan kalau mesin enggak, mesin dipacu 24 jam pun kuat. Itu enggak pakai emosi mesin. Meskipun itu tetangganya, adiknya, omnya, ya kalau mesin ya nggak punya tetangga, nggak punya adik gitu ya, dan dia nggak mengenal itu, semua akan diperlakukan sama. Dia nggak ngecek apakah ini prosesornya sama-sama Intel atau sama-sama Nvidia, dia nggak peduli. Itu yang dilakukan oleh mesin. Nah, thinking rasional ya ini mesin, dia pokoknya deteksi wajah, sudah ada rule-nya ada, cocok, itu wajah. Rasional ya kalau ada Google Map, kita dari titik ini ke titik itu, datanya lengkap, mapnya lengkap, mesin pasti akan milih yang paling cepat. Ini 52 menit, yang lain 1 jam dan 1 jam 4 menit, dia akan pilih yang 52 menit. Nah, itu. Nah, ini kalau AI ya. Oke, ini intelligent agent. Intelligent agent, bagaimana si agent ini berinteraksi dengan lingkungannya. Dia bisa melakukan action, dan dia juga bisa mengambil perception. Nah, di agent ini dia ada performa dari agent itu aman, cepat, tidak melanggar lalu lintas, kenyamanan penumpang itu yang didefinisikan di agent ini. Performanya seperti apa, speknya seperti apa, ini didefinisikan di algoritmanya. Lingkungan itu apa, jalan, rambu lalu lintas, kendaraan lain, penumpang. Dia harus perhatikan itu. Nah, nantinya akan ada aktuatornya kemudi, setir ya, gas, rem, klakson. Sensornya itu berupa kamera, sonar, lidar, speedometer, GPS. Dia tangkap kondisi lingkungan, dia buat keputusan, dia lakukan aksi. Setelah dilakukan aksi, dia tangkap lagi, dari lingkungan lagi, ambil keputusan lagi, lakukan aksi. Itu dilakukan terus-menerus. Jika ada terjadi suatu hal di lingkungan, misalnya ada kendaraan yang motong, tentu aksinya akan berubah. Ada kendaraan tiba-tiba ngerem di depan, aksinya juga akan berubah sesuai dengan performa. Nah, ini bentuk-bentuk tipe lingkungan ya, banyak di sini dijelaskan. Ada lingkungan yang fully observable, ada yang parsial, ada yang deterministik, stokastik, episodik, sekuensial, statik, dinamik, discrete, continuous, single agent, multi agent, known, unknown. Nah, penjelasannya ada di sini. Bisa kita lihat contohnya di sini. Fully observable itu artinya kita lihat semuanya. Ya, kayak Tuhan ya, Tuhan dia bisa tahu semuanya di muka bumi ini. Itu fully observable. Kalau kita enggak, saya cuma bisa lihat di sekitar kita, ya. Oke, di tempat saya masih azan, saya mohon izin dulu. Monggo Bapak Ibu kalau ada yang ditanyakan bisa ditulis dulu mungkin ya. Tadi
sampaikan. Ya, baik Bapak Ibu, silakan. Pak Hanif ya? Ya Pak. Silakan Pak Hanif. Saya kurang paham masalah agent tadi Pak. Di situ agent itu yang dimaksud apakah model yang kita bangun atau model AI yang kita bangun atau
dia sebagai akuator. Misal apa saja yang mau diakuisisi seperti itu. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Oke, baik. Agent ya. Nah, saya carikan referensi dulu supaya lebih pasti agent itu. Kalau secara awam kita agent itu kan kayak itu ya. Kalau kita ada MITI, spionase gitu ya, kayak James Bond gitu kan agent ya. Agentnya siapa? Agent 007 James Bond, atau Man in Black itu kan agent ya. Agent. Nah, ini saya coba googling ya. Dia kalau penjelasannya lebih to the point sih dia. Sebuah program yang bisa membuat keputusan atau melakukan service, memberikan atau melakukan action lah gitu ya kepada lingkungannya. Sebuah program yang bisa membuat keputusan atau memberikan layanan berdasarkan lingkungannya, input user, dan pengalaman. Sumber yang lain di Wikipedia, intelligent agent adalah refers ke entitas autonomous entity yang bisa bertindak, directing its activity. Saya buka dulu. Yang bisa melakukan aktivitas dan mengarahkan aktivitasnya menuju suatu tujuan. Nah, itu di situ ini Wikipedia nih. Melalui observasi, melalui sensor dan aktuator. Nah, jadi kalau saya simpulkan ini suatu entitas, bisa software, bisa ada hardware-nya juga. Dia punya sensor untuk membaca, dia punya aktuator untuk melakukan suatu hal. Nah, kalau saya bilang sih, ya robot, dia bisa baca, dia bisa aksi, dia bisa interaksi pada lingkungannya, dia autonomous. Seperti itu, Bapak. Berarti berbeda dengan model, Pak ya, model AI yang kita bikin. Misal kita mau bikin model, anggaplah misalnya kita mau prediksi mahasiswa berdasarkan riwayat perkuliahannya, kemudian nilainya, IPK-nya dan sebagainya, untuk melihat misalnya mahasiswa mana yang berpotensi DO, mahasiswa mana yang misalnya bisa lulus sekian tahun dan seterusnya. Itu kan kita bikin modelnya, Pak. Berarti bukan itu ya, Pak, yang dimaksud dengan agent itu. Pak. Model itu kan yang Bapak maksudkan algoritma ya, Pak ya? Iya, betul, Pak. Iya, ya. Maksud saya itu. Nah, tentunya di dalam agent itu pasti ada modelnya, pasti ada algoritmanya. Kalau enggak, dia agent itu nggak akan bisa berfungsi. Pasti dia akan menjadi stupid agent gitu ya. Agent aja nggak bisa melakukan apa, nggak bisa melakukan apa-apa. Nah, karena di sini adalah intelligent agent itu memiliki AI, agent itu memiliki model, agent itu punya algoritma. Nah, kapan algoritma itu dibilang intelligent agent? Ya, ketika ada sensor, ada aktuator, itu Pak. Nah, Bapak ketika bikin model tadi pendeteksi mahasiswa ini gimana, itu ada sensornya nggak? Ada aktuatornya nggak? Interaksi dengan lingkungan nggak? Nah, seperti itu Bapak. Kalau sensor secara fisik mungkin enggak sih, Pak. Sensor tidak harus secara fisik, Ya, mungkin sensornya ya mungkin mengambil misalnya riwayat KHS misalnya, KHS semester ini gitu. Ya.
Aksinya apa? Nah, selanjutnya kita bahas aksinya. Kalau sensornya sudah ada, aksinya ada nggak? Aktuatornya ada nggak? Dia ngapain? Kayaknya dia nggak ada. Dia cuma ngambil keputusan deh. Cuma nampilkan, ini lulus, ini nggak lulus. Ini kemungkinannya lulus, ini kemungkinannya nggak lulus. Tapi dia nggak ngasih aksi. Karena dia nggak ngasih aksi, dia nggak interaksi dengan lingkungan. Saya menilai seperti itu, monggo. Iya. Makasih, Pak. Terima kasih, Bapak. Monggo, Bapak, Ibu yang lain. Ini ada chat ya. Dulu sempat mempelajari tentang intelligent agent, tapi saat ini sepertinya sudah jarang dibahas. AI lebih cenderung mengkaji tentang machine learning dan deep learning. Oke, baik, Bapak Galih, saya belum memahami Pak maksud dari dulu sempat mempelajari intelligent agent, namun saat ini jarang dibahas. Dan Bapak, yang Bapak maksud agent seperti apa gitu, Bapak? Kalau di sini saya menilai bahwa ya tadi agent itu AI itu adalah komponen dari suatu agent. Nah, itu adalah komponen agent. Jadi kalau kita bahas AI, machine learning itu bisa digunakan untuk memperkuat suatu agent. AI machine learning itu kan otaknya, otak dari agent. Kalau agent nggak ada AI-nya ya nggak bisa jalan. Kalau kita machine learning tanpa agent ya bisa, tergantung kebutuhan. Kalau kita bikin self driving car, mobil setir otomatis, itu pasti agent, pasti ada AI-nya. Tapi kalau kita AI untuk menentukan nih Inggris menang lawan Prancis apa enggak, ya itu bukan agent, cuman AI untuk forecasting. Nggak ada aksi yang dia lakukan. Saya belum paham Pak maksudnya. Saat ini sudah jarang dibahas. Kalau menurut saya sih masih banyak dibahas. Contohnya adalah semua saat ini berlomba-lomba buat self driving car Pak, mobil otomatis itu. Mulai MIT yang duluan bikin, kemudian ada Tesla, kemudian ITS juga bikin self driving car, ada juga boat ya, kapal otomatis. Nah, itu semuanya intelligent agent. Kalau saya kebetulan yang saya buat deteksi wajah, deteksi social distancing, apakah agent ya? Umumnya sih yang mudah tidak sampai agent, tidak sampai aktuator, tapi bisa kita tambahkan. Misal nih kalau ada suatu agent atau robot atau alat yang kalau dia deteksi misalnya ada yang tidak melakukan social fisik atau physical distancing, dia akan melakukan action misalnya, yaitu agent. Oke, bisa tolong dijelaskan mengenai GPU dan TPU? Oke, kebetulan saya banyak main di ini Pak, GPU, Ibu nih. GPU dan TPU ya, itu alat ya. Jadi kita ini kenapa sih AI ini sekarang kenapa banyak dibahas AI, semua AI, kemudian setelah AI ML, setelah ML DL. Penyebabnya adalah hardware yang ada pada saat ini lebih baik dibanding yang ada pada zaman dahulu. Kalau dahulu itu processing power itu rendah, soalnya CPU kita paling berapa sih? 486DX 66 MHz, cuma 66.
kemudian naik Pentium 1 133 MHz, kemudian Pentium 4 1 GHz, ada Core i3, i5, i7, AMD, dan lain sebagainya. Nah, itu CPU udah peningkatannya sudah banyak, megahertz jadi gigahertz, kemudian mentok di gigahertz, dia tambahkan intinya, tambahkan core-nya jadi banyak. Dan CPU itu juga masih lambat, sehingga dia lakukan processing di GPU. GPU itu adalah graphic processing unit, atau biasanya ada di VGA card. Kalau kita punya VGA card, biasa untuk main game, untuk nyetel video, nah itu kita pakai untuk processing, untuk ngitung, untuk neural network, untuk komputasi di GPU. Kemudian setelah GPU, setahu saya namanya NPU ya, tapi ada yang bilang namanya TPU. Nah, saya coba cari tahu ya TPU. Saya pakai NPU, dan NPU itu adalah Neural Processing Unit. Neural Processing. Kalau CPU itu general purpose, itu untuk apapun tapi lambat. Kalau GPU itu grafik, itu bisa untuk berbagai macam hal, tapi tidak seumum CPU, tidak se-general purpose CPU. Dia biasanya untuk grafik. Nah, grafik itu komputasinya dia paralel. Kemampuan itu yang kita manfaatkan, kemampuan paralel computingnya kita manfaatkan untuk melakukan deep learning, neural network. Paralel bisa cepat. Kemudian ada neural processor ya, NPU. NPU itu lebih spesifik lagi. Neural Processing Unit, dia hanya bisa digunakan untuk neural computing ya, neural learning, tidak bisa digunakan untuk yang lain, tidak bisa untuk grafik, tidak bisa untuk video, tidak bisa untuk main game. Dia hanya untuk dipakai untuk deep learning, untuk training, untuk processing. Nah, deep learning processor inilah yang kita sebut dengan NPU, Neural Processing Unit. NPU hanya bisa untuk itu. Kemudian untuk TPU itu ada namanya Cloud TPU ya. Cloud TPU itu Google Cloud AI pakai Cloud TPU. Kemudian ada alat-alat lain juga kayak Neural Compute Stick ya. Nah, saya pastikan dulu apa itu. Oke, di sini TPU itu adalah Tensor Processing Unit. Ini dikembangkan oleh si Google, jadi spesifik punyanya Google untuk melakukan TensorFlow. TPU adalah Tensor Processing Unit, sebuah AI accelerator application specific integrated unit, integrated circuit, ASIC. Jadi dia spesifik, dikembangkan oleh Google. Nah, tampilkan di sini. Dikembangkan oleh Google. Spesifiknya digunakan untuk neural network machine learning menggunakan TensorFlow. Nah, jadi kalau TPU ini adalah TensorFlow. Untuk CPU untuk semua, GPU grafik, NPU itu neural, digunakan untuk deep learning. Kalau TPU ini adalah TensorFlow. Jadi lebih khusus lagi.
Magam lagi bisa nggak ya? Ada namanya Google TPU. Magam lagi baru berangkat. Oh, tahu ya, Alat ya. Ya, lihat Ya. Asus. Ini Asus ini ada menggunakan ini. Ada Google Coral namanya. Google Coral. Nah, ini alatnya. Itu nonton yang Ya, ini cuma untuk melakukan komputasi aja. Ya, dia harus dihubungkan ke alat lain melalui USB. Pencil Pro. Kepalanya 4 tops. Ya, kelihatan ya Bapak Ibu ya yang saya. Oke, jadi begitu Bapak Ibu. Nah, ada GPU, ada NPU, ada TPU, kemudian ada cloud. Kalau cloud kita nggak pegang. Kalau GPU, NPU, TPU itu masih kita pegang. Cloud itu ya di cloud. Ada GPU mungkin di sana, ada TPU mungkin atau ada NPU, tapi diletakkan di cloud. Baik, terima kasih Bu. Oke, monggo. Ada lagi yang lain? Sebetulnya materi ini banyak, cuman nggak akan selesai kalau kita bahas semua. Saya ini sudah ya Bapak Ibu ya. Kalau catur itu kita bisa fully observable, kita bisa lihat semua papan caturnya. Kalau taksi driving nggak bisa, kita nggak akan bisa melihat semuanya sedunia. Pasti cuma bagian-bagian tertentu. Kalau deterministik ini pasti ya, catur itu nggak ada randomness-nya, nggak ada uncertainty-nya, semua pasti di situ. Jika A maka B. Tapi kalau taksi driving itu banyak elemen lain, ada elemen hujan, ada elemen ketidakpastian, ada orang nyebrang. Nah, itu nanti yang membuatnya menjadi stokastik, tidak pasti. Kemudian episodik itu adalah ada episode kurun waktu ya. Statik itu tetap tidak berubah, sedangkan kalau taksi driving itu kan dinamis dia. Discrete itu lawannya continue. Kalau real world otomatis dia akan continue. Kemudian single agent sama multi agent. Banyak agent di situ. Driving karena ketika kita nyetir ada mobil A, mobil B, mobil C, banyak agent di situ, kita interaksi dengan banyak agent. Nah, agent itu didesain sesuai dengan lingkungannya. Kita tentukan dulu lingkungan di mana agent itu kita letakkan. Semakin statis, semakin fully observable, semakin deterministik, semakin discrete, semakin statik itu semakin baik. Tapi kalau real world itu nanti akan partial, stochastic, sequence, dynamic, continue, multi-agent. Seperti itu. Kemudian teknologi AI itu juga ada yang narrow, ada yang general. Narrow itu yang biasa kita buat. AI untuk chatbot pemesanan tiket, AI klasifikasi penyakit kulit, AI untuk deteksi apa itu ini narrow, intelligence sempit. Kalau yang general itu yang bisa untuk macam-macam. Jadi kita bikin mesin bertindak sebagai manusia, bisa ngapa-ngapain, bisa main musik, bisa jalan, bisa nyanyi. Nah itu AGI, General Intelligence. Itu lebih susah tentunya. Nah ini pembagiannya berdasarkan domain, ada speech, ada language, ada NLP, text, ada speech itu bisa untuk deteksi asalnya di mana, bahasa apa yang diomongkan, siapa yang ngomong, cowok apa cewek, emosinya gimana. Nah, bisa deteksi macam-macam. Ini domain suara, ini domain teks, ada domain image lagi. Nah, ini adalah problem solving agent, ada knowledge based agent. Kalau problem solving ya kita cuma menyelesaikan masalah. Ini ada ini, gimana solusinya? Ini ada gini, selesaikan. Kalau knowledge ya
learning agent dia membutuhkan data, membutuhkan knowledge untuk dia menghasilkan suatu keputusan. Jadi ini kayak expert system. Oke, ini masih panjang Bapak Ibu. Ini contoh problem solving agent. Ada petugas JNE gitu harus mengantarkan barang ke reward itu. Nah, intinya tugasnya adalah untuk membuat route planning supaya ini cepat, singkat, hemat bensin, hemat waktu. Ini searching algoritmnya ada yang blind. Blind itu berarti dia nggak tahu apa yang ada di 2 langkah di depannya. Dia cuma tahu yang ada di sekitarnya aja dia. Saya nggak tahu nih mau ke Tugu Monas itu lewat mana. Nah, akhirnya dia akan tebak-tebak, dia coba maju lagi. Sampai nggak? Nah, itu nanti uninformed atau blind. Tapi kalau inform itu sudah tahu Tugu Monas itu arahnya di sana. Sehingga dia cari jalannya lebih mudah. Ini knowledge, jadi dia ada knowledge yang disisikan oleh dari seorang expert. Ini KBS, knowledge base, lawan yang konvensional. Konvensional ini statik dia. Problemnya udah didefinisikan, solusinya juga didefinisikan, codingnya, logaritmanya sudah didefinisikan, jika A maka B. Kalau ini enggak. Kalau nggak ada knowledge-nya ya dia hasilnya tidak sesuai. Hasilnya nggak bagus. Tapi kalau ada knowledge-nya, hasilnya lebih bagus. Knowledge-nya lebih banyak, hasilnya lebih banyak. Knowledge-nya berbeda, hasilnya juga beda. Nah, ini knowledge base. Nah, ini ada banyak pendekatan ya. Nah, ini komponen yang ada di situ, ini penjelasannya. Ya, learning agent adalah agent yang bisa beradaptasi dengan lingkungannya. Kenapa kok beradaptasi ya? Karena lingkungannya itu berubah-ubah, belum diketahui, sehingga dia harus menyesuaikan diri. Bisa jadi lingkungannya panas, bisa jadi lingkungannya dingin. Nah, dia harus bisa action terhadap perbedaan lingkungan itu. Kalau kita bikin agent yang nggak bisa learning, agent ini nanti biasanya kita latih untuk nggak basah, kita taruh di lingkungan yang basah ya nggak bisa jalan dengan baik. Nah, ini taxi driver tadi. Learning agent dia, kapan dia ngegas, kapan dia ngerem. Inputnya di mana. Nah, ini tipe machine learning, ada unsupervised. Intinya unsupervised itu tidak ada labelnya. Supervised itu ada labelnya. Unsupervised itu biasanya nanti dia arahnya ke clustering. Jadi ada data banyak nih mahasiswa, gitu ya. Silakan deh lakukan clustering. Nggak ada labelnya sama sekali. Nggak ada labelnya yang mana pinter, yang mana yang nggak pinter, yang mana yang dari Kalimantan, yang mana dari Sulawesi, nggak ada. Dia akan melakukan cluster nanti. Ini sekelompok, ini sekelompok, ini sekelompok. Dengan supervise itu kita kasih label. Ada label misalnya ini yang pandai, ini yang tidak pandai misalnya, atau ini Sulawesi, ini Kalimantan, kasih label. Sehingga nanti kalau kita masukkan data baru yang belum ada labelnya, dia bisa detect ini masuknya label apa. Gitu. Contohnya di wajah.
Kita latih dulu dengan menggunakan supervised learning, ada labelnya, ini wajahnya Pak A, ada 10 buah, wajahnya Pak B, ada 10 buah, wajahnya Pak C, 10 buah. Sehingga ketika ada orang masuk, dia bisa detek, ini siapa? Oh, ini Pak B. Dari data training yang sudah ada. Kalau reinforcement learning ini, dia belajar dari reinforcement dari data pengalaman. Jadi kalau sebelumnya dia ilmunya masih sedikit, dia akan diberi terus pengalaman, diberi terus data, sehingga ilmunya lebih banyak. Contohnya game AI. Game AI pada awal masih bodoh gitu ya, dilatih terus jadi pandai. Robot juga begitu. Putusan real time juga begitu, dan lain sebagainya. Ini mirip yang ada di manusia. Sudah. Nah ini tantangan di AI ada regulasi ya. Apa sih yang boleh dilakukan AI, apa sih yang nggak boleh gitu ya. Kalau misalnya ada AI nih untuk nyetir mobil, bolehkah? Kalau nanti dia misalnya nabrak, kemudian kecelakaan gitu ya, ada yang meninggal, yang dipenjara siapa? Yang disalahkan siapa? Itu. Kemudian ada AI melakukan kesalahan sehingga ada kematian, gimana nanti tanggung jawabnya? Nah itu regulasi. Kemudian privacy untuk AI. Sebetulnya kita bisa loh bikin AI yang untuk deteksi COVID, kita ambil data dari operator, misalnya operator GSM, data orang jalan-jalan kemana, bisa. Tapi kenapa kok belum dilakukan ya? Ambil data operator, kita tracking, si A ini kemana, si B ini kemana. Oh ini jalan-jalan terus ini, kalau gitu dihukum aja ini. Tidak melakukan PPKM. Nah, tapi kan itu melanggar privasi, nggak boleh kita tracking orang tanpa izin. Nggak boleh data itu kita expose, kita open. Nanti berkaitan dengan PDP, perlindungan data pribadi yang RUU-nya sepertinya belum disahkan. Nah, privasi itu cukup menghambat juga. Tidak semua data bisa kita pakai sebagai dataset. Ada kurangnya penjelasan. Saya belum paham ini maksudnya apa. Kemudian ketersediaan data ya. Datanya lengkap apa tidak lengkap. Datanya banyak enggak, datanya valid enggak, itu ngefek. Kemudian kurangnya SDM ya. Kalau SDM-nya sakti gitu, kita bisa bikin AI yang sakti. Oke, baik. Oke, ini ada sedikit referensi video, jadi Bapak Ibu bisa lihat di YouTube nanti di sela-sela waktu senggangnya. Kemudian ini ada tugas, nanti bisa diupload di LMS. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih waktunya. Ya, betul. Privasi bisa dibuka ya kalau darurat ya, nanti itu ada undang-undangnya. Kalau misalnya hubungannya biasanya sama terorisme ya, kita bisa akses datanya si operator ya. Datanya operator, ini hubungannya sama terorisme. Kita ambil, datanya kita tracking. Tapi kalau nggak darurat itu mungkin belum bisa ya. Baik. Terima kasih Bapak Ibu, silakan kalau ada pertanyaan. 12:11 ya, kita udah overtime. Mohon izin Pak.
Silakan. terkait tugas mungkin bisa disepakati dikumpulkannya format apa, PDF atau seperti apa? Bapak Ibu mau dalam format apa yang gampang? Kalau sini kan teks ya, Mungkin PDF aja Pak ya. jangan semuanya. Jangan sebuah intelijen. Dua ide, tulis deskripsi. Ya boleh PDF. Boleh, Bapak Ibu. Kemudian ini teks. kan tugas harian Pak ya. Ya, Yang untuk tugas akhir itu kan katanya di awal itu dicicil setiap minggu. pekan kan seperti itu. Ya. Cuman masih kendala kayaknya Pak, yang untuk hari ini apakah ada tugas akhir atau seperti apa? Sementara yang kemarin juga kita masih bingung karena di LMS ada kendala. Jadi kita kalau ngupload itu akan terganti dengan uploadan yang terbaru gitu. Karena grupnya di situ ditentukan semua peserta, bukan per kelompok. Oh gitu. Jadi ya, satu kelompok itu adalah satu kelas. Iya, jadi di LMS itu kan seharusnya ditentukan mungkin kita sudah ngelis di grup Telegram, mungkin nanti bisa dibantu Mas Hakim. Itu kemarin sudah saya tanyakan ke panitia pusat. Jawaban dari panitia pusat adalah untuk masalah ini sudah saya infokan di grup admin dan sudah saya buat tutorialnya. Nanti akan dibantu oleh admin. Itu jawaban Pak Feki Kominfo. Ya, jadi nanti akan nggak tahu nanti Mas Arif mungkin dari admin ya yang mengelompokkan ke dalam kelompok-kelompok. Iya Pak, nanti yang bisa mengelompokkan saya Pak. Baik. Tapi kemarin itu ada kendala lagi dari katanya Mas Megi itu harus diatur settingannya Pak. Seharusnya no, tapi ini yes buat pengumpulan tugas akhirnya. Soalnya kalau di yes itu datanya itu mencampur. Hanya admin dari pusatnya yang bisa mengaksesnya. Kalau saya cuma bisa mengakses mengganti peserta atau tidaknya. Itu Pak. Baik. Berarti nanti menunggu pusat ya Pak Feki ya berarti ya? Iya Pak. Baik, nanti nunggu Pak. Masih menunggu Pak Feki, nanti akan diperbaiki settingannya, kemudian grupnya akan dikelompokkan sehingga nanti satu kelompok 3 orang itu kalau kita ngupload tugas ya akan mengupload kelompok itu yang bisa kelompok itu bertiga 1 2 3 yang upload, yang kedua dan 3 nggak perlu ngupload. Kalau yang ketiga ngupload ya akan numpuk yang ke 1 tadi, tapi tidak dengan kelompok yang lain Pak. Itu tugasnya bisa dilihat di slide pertemuan pertama nih. Ini ya pertemuan 1 pertemuan 1 pembentukan kelompok dikumpulkan ini. Pertemuan kedua ada ini bukan minggu. Ini minggu. Ya, 1 minggu 2 pertemuan. Sehingga tugasnya per minggu. Minggu pertama tugasnya anggota kelompok. Minggu kedua tugasnya metodologi data science. Tugas ketiga business understanding. Ini tugas akhir. Nah, tugasnya selama 8 minggu sudah disebutkan tugasnya apa. Seperti itu Bapak. Berarti hari ini hanya fokus di tugas harian aja Pak ya? Iya, tugas harian aja. Tugas akhirnya ya ini minggu 1 pembentukan kelompok. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak. Tugas hariannya ini. Ya cukup Bapak Ibu. Kalau Bu Denis silakan. Nah, mohon maaf Pak, izin bertanya. Sebenarnya saya sudah chat di situ gitu terkait dengan tugas kan di nomor 3 itu ada diminta untuk memilih ya, ada teknik searching, knowledge dan juga learning gitu. Mungkin Bapak bisa menjelaskan perbedaan dari 3 teknik ini apa sih sebenarnya? Terima kasih.
Tuliskan deskripsi dari teknologi. Teknik ke manakah? Oke. Baik. Jadi kalau kita bikin AI itu berarti kan kita harus tahu problemnya dulu, Ibu. AI itu untuk menyelesaikan problem apa? Teknik searching, knowledge, sama learning. Mana ya tadi ya? Kalau searching algorithm ini biasanya digunakan untuk cari tujuan misalnya. Kalau kayak main catur itu searching algorithm. Kita bagaimana caranya untuk mengalahkan pemain lain. Kita searching di dalam tree-nya itu atau mungkin nanti graph gitu ya. Graph. Langkah mana yang chance kemenangannya paling tinggi. Nah, ini kalau demikian juga kalau kita mau menuju suatu titik gitu ya, itu juga kita harus searching. Contohnya adalah Astar ini adalah metode mencari rute terpendek dari titik A ke titik B. Titik A ke titik B, kita cari rutenya paling pendek lewat mana. Itu pakai Astar algorithm. Itu adalah metode searching. Nah, ini yang paling mudah. Kemudian tadi apa lagi ya pilihannya ya? Knowledge ya. Nah, kalau yang si searching tadi biasanya konvensional program, codingnya udah didefinisikan semua, datanya ada, logaritmanya ada, sehingga dijalankan ya hasilnya sama. Sedangkan knowledge ini ada elemen-elemen lain, ada knowledge-nya, sehingga logaritma yang sama, kalau knowledge-nya beda, hasilnya lain. Ada knowledge-nya. X-nya beda ya hasilnya beda. Ini knowledge. Satu lagi apa tadi? Ini agak lebih susah sih. Kayaknya belum pernah bikin yang knowledge. Soalnya nyari knowledge itu juga nggak mudah. Kita punya algoritma, kemudian algoritma tanpa knowledge ya stupid nanti. Harus ada knowledge jelas. Mungkin kalau knowledge itu seperti basisnya rule base gitu Pak, atau basis ontologi gitu? Saya nggak main di ontologi, Bu. Mungkin ontologi itu knowledge. Kalau yang rule base itu sudah pasti itu bukan knowledge, Bu. Karena kalau rule base itu kan sudah pasti sebetulnya. Jika ini maka ini, jika ini maka ini. Itu konvensional. Kalau ontologi itu NLP ya, kayaknya knowledge itu. Nah, kalau learning agent itu lebih lebih advance lagi, karena dia learning terus, Bu. Dia learning, ada learningnya, ada datanya ini supervise, ada data supervise, unsupervised seperti itu. Iya, ada datanya. Learning by data. Kita nggak pernah melatih bahwa ini si A, gimana ya? Kita nggak pernah melatih bahwa ini ada wajah si A itu ada tai lalatnya, matanya sipit, rambutnya pendek. Kita nggak pernah melatih AI-nya seperti itu. Kalau kita bikin AI yang konvensional pasti kita definisikan. Jika warnanya merah, maka apel. Jika warnanya oranye, maka jeruk. Nah, udah itu dia pakai terus. Tapi kalau ini machine learning type ini, itu cuma ngasih ini fotonya apel. Ini fotonya apel. Ini fotonya orange. Ini fotonya Pak A. Ini fotonya Pak B.
Ini fotonya Pak C, wis sinawo dewe. Nah, itu kan. Sinawo dewe. Nah, itu machine learning. Dia cuma ngasih label ya. Dalam artian ketika di learning ini semakin banyak data, semakin banyak belajar dan semakin pintar. Betul. Dan datanya juga hati-hati, jangan sampai datanya kacau, datanya salah atau datanya nggak pas. Oke, itu Ibu. Baik, terima kasih Pak penjelasannya. Pak Hanif, silakan. Saya mau tanya yang di tugas Pak, yang di poin kedua. Di situ ada aktuator sama sensor. Ya. Mungkin Ya, tadi kita ngobrol masalah agent itu kan harus ada aktuator dan harus ada sensor, Pak. Aktuator itu caranya dia berinteraksi dengan lingkungan. Misal dia punya tangan, itu adalah aktuator, punya tangan. Dia bisa melakukan apa ke lingkungan. Sedangkan sensor action Pak ya? action. Oh oke. Ya, kalau sensor dia kan mengambil parameter apa saja dari lingkungannya. Betul, mengambil data. Baik, makasih Pak. Baik, terima kasih. Baik, Bapak Ibu, apakah ada lagi? Ada lagi Bapak Ibu? Ini Pak ada pertanyaan di kolom chat Pak. Oke, baik. Nah, videonya yang mana? Kayaknya videonya nggak diberikan di sini, jadi Bapak Ibu bisa cari videonya. Bebas. Pelajarilah video yang menjelaskan strategi AI dari sebuah negara. Nah, kalau kita ngomong masalah strategi AI, tadi ada di halaman 6. Strategi AI. Mungkin ada di salah satu video, referensi video ini mungkin? Mungkin Pak, saya belum buka. Tapi kalau saya lihat di AI strategi itu kan halaman 6 Pak. Yeah. Halaman 6 itu ada AI strategi. Mungkin di web itu ada videonya. Atau kita mungkin perlu searching di YouTube ya. Iya Pak. Introduction Intelligence. Kalau coba dibaca aja Pak YouTube-nya ini. Apakah ada konten itu? Terima kasih Bapak Ibu. Jika tidak ada lagi, saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih waktunya. Selamat Recording siang. stopped. Oke, mohon pamit Bapak Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak. Sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum Semuanya, Bapak Ibu.